Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama MNC Peduli menginisiasi gerakan berbagi hewan kurban kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19. Pada Idul Adha 1442 Hijriah ini menjadi momentum yang tepat untuk saling berbagi kepada mereka yang terdampak pandemi. Kemenparekraf menggandeng MNC Peduli menyerahkan hewan kurban kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI. Penyerahan hewan kurban ini dilakukan secara simbolis oleh Ketua MNC Peduli Jessica Tanusudibyo di lobi gedung Finance MNC Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Berterima kasih kepada MNC Group, kepada MNC Peduli dan juga kepada GIPI ya dalam hal ini tentunya dalam memberikan hewan kurban hampir 1 ton dan GIPI akan membantu dengan Dinas Kemenparekraf untuk mendistribusikannya. Kenapa tahun ini kami menggandeng Kemenparekraf? Karena yang kita ketahui banyak pelaku aircraft yang pada tahun ini, masa ini terutama di tengah-tengah pandemi sangat kena dampaknya, dan maka dari itu kami dari MNC Peduli memilih untuk menyalurkan juga melalui Dinprokis Kemenparekraf dan juga melalui GIPI. Nantinya, GIPI akan mendistribusikan daging hewan kurban tersebut kepada para pelaku parekraf yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Dikirimkan ke Kabupaten Sukabumi dan juga ada di sana namanya Ciletuh Geopark itu. Di tengah kondisi sulit karena pandemi COVID-19, Hari Raya Idul Adha dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama dengan menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Ade Ahmad, Herutri, Ainus melaporkan. Demi menghindari pemeriksaan petugas, warga Lebong Bengkulu ini nekat menggunakan masker yang dibuat dari daun. Atas kejadian ini, Bupati langsung memasangkan masker medis ke warga tersebut. Ada saja yang dilakukan warga untuk menghindari pos penyekatan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di Kecamatan Lebong Bengkulu, 2 warga menggunakan masker daun untuk menghindari razia petugas saat pulang ke rumahnya. Warga yang pulang dari kebun ini mengaku terpaksa menggunakan masker dari daun karena tidak memiliki masker yang standar. Atas pengakuannya ini, Bupati Lebong yang memantau langsung penyekatan perbatasan langsung memakaikan masker medis kepada kedua warga ini. Oh, asli tinggal di mana, Pak? Tinggal di sini atas tebingnya. Yang berangkat pagi tadi, Pak? Yang berangkat tadi. Kenapa pakai daun? Tidak ada masker. Kita tidak ke kebun. Ya, ini berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan antusias masyarakat itu sendiri yang masuk ke Lebong dengan sendirinya. Minta di swab, dan ada beberapa yang kita temukan dia reaktif atau positif COVID. Dia dengan sendirinya akan putar kembali dengan kesadarannya dia untuk isolasi mandiri di daerah dia. Razia perbatasan ini digelar Pemkab Lebong dalam rangka mengantisipasi penularan COVID-19 di Kabupaten Lebong. Warga yang berasal dari luar kabupaten diperiksa dan diminta melakukan tes swab. Warga yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID diminta memutar balik. Sementara warga yang reaktif diminta melakukan isolasi mandiri di tempat asalnya. Dari Kabupaten Lebong, Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu dialami bocah berusia 10 tahun di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di usianya yang belia, ia harus ditinggal kedua orang tuanya akibat COVID-19. Kini, Vino yang juga terjangkit COVID-19 menjalani isolasi mandiri sendirian. Bocah berusia 10 tahun dari Kutai Barat ini kini begitu tersohor. Kisah harunya menyentuh banyak hati. Namanya Vino, dan kini ia sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Seorang diri. Ya, seorang diri. Kedua orang tuanya yang sehari-hari berjualan pentol sudah meninggal dunia karena COVID-19. Ibu Vino sempat berusaha untuk mendapat rujukan ke rumah sakit,
namun nyawanya tak tertolong. Keesokan harinya, ayah Vino menyusul kepergian istrinya yang sama-sama terinfeksi COVID-19. Namun kini Vino tidak benar-benar sendiri. Bantuan terus berdatangan untuknya. Sehari-hari keluarga Vino juga memantau kondisinya meski hanya dari luar karena Vino hingga kini masih positif COVID-19. Kalau untuk awal-awal setelah ditinggal itu ya murung lah untuk sehari gitu. Setelah ini ya alhamdulillah sehat, alhamdulillah ya ceria aja. Untuk kegiatan di dalam rumahnya aja paling mainan terus dengan nonton YouTube untuk sementara ini hiburan dia, nggak ada yang lain, HP gitu aja. Menanyakan orang tuanya. So, untuk awal sih ya menanyakannya itu kayak kenapa ya kok mama itu cepat betul pergi gitu. Itu kan untuk yang pas pertama ibunya meninggal. Untuk yang hari berikutnya belum ada pertanyaan apa-apa sih sampai sekarang untuk ayahnya. Rencananya, saat sembuh nanti Vino akan diboyong pamannya untuk tinggal bersama. Cepat sembuh ya Vino. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Polisi bekuk bandar sabu yang diduga merupakan sindikat jaringan internasional. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sabu seberat 1 kg yang berasal dari Afrika Selatan. Pria berinisial ADM dibekuk Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kantor jasa pengiriman barang di Jakarta. Saat dibongkar, polisi menemukan sabu seberat 1 kg yang berasal dari Afrika Selatan yang disembunyikan di dalam tas map yang telah dimodifikasi. Setelah itu, polisi kembali melakukan penggeledahan di kamar kos pelaku dan menemukan 28 paket sabu siap jual. Pemirsa, diduga ADM merupakan bagian dari sindikat narkotika internasional. Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Ini ya, benar ya Pak? Iya Pak. Masuk pintu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga serta orang tua santri dan korban menggeruduk pemilik pondok pesantren di Lebak, Banten. Mereka meminta pihak berwajib untuk menahan pemilik pondok atas dugaan perbuatan cabul terhadap beberapa orang santriwati. Puluhan warga, orang tua santriwati, dan korban pencabulan mendatangi pondok pesantren Miftahul Huda di Desa Cimangan, Rakas Bitung, Lebak, Banten. Mereka menuntut pimpinan ponpes untuk segera ditangkap dan diadili. Suasana sempat memanas di saat SU, sang pemimpin pondok pesantren, tak mengakui tuduhan santriwati. Kuat dugaan lebih dari 4 santriwati mengalami perlakuan tidak senonoh oleh sang pemilik ponpes. Rata-rata korban menyebut SU sering masuk ke kamar mereka dan melakukan tindakan asusila. Korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan berharap pihak kepolisian bisa mengungkapnya agar SU dihukum sesuai perbuatannya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria berusia 56 tahun di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ditangkap polisi lantaran menganiaya dan akan memperkosa nenek bisu tetangganya sendiri. Beruntung nenek tersebut melawan meski sempat dianiaya pelaku. Petugas Satreskrim Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menangkap seorang pria berinisial NG di tempat persembunyiannya. Pria berusia 56 tahun ini ditangkap atas laporan korban seorang nenek tunawicara yang tidak lain adalah tetangganya sendiri yang nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku. Percobaan pemerkosaan terhadap korban terjadi pada tanggal 20 Juli lalu saat pelaku tengah melihat ternak di belakang rumahnya. Namun korban melawan hingga akhirnya pelaku memukul mata korban dan kabur meninggalkan lokasi. Pelaku mendekati dan mendorong pintu itu terbuka dan pelaku masuk, dan pada saat pelaku masuk ke dalam rumah melihat korban sedang tertidur. Kemudian timbul niat pelaku melakukan pemerkosaan
namun terjadi perlawanan oleh korban yang tersadar dan sehingga pelaku melakukan penganiayaan yaitu pemukulan pada wajah korban sehingga menimbulkan wajah korban bengkak. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Pulang Pisau. Pelaku dijerat pasal percobaan pemerkosaan dan pasal penganiayaan dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.